Ya oke guys, balik lagi bersama gue. Di video kali ini kita akan mereview Renault Koleos 2020 yang versi tipe tertingginya, yaitu tipe Signature. Jadi dia ada dua tipe, yaitu Luxury dan Signature. Kita akan lihat fiturnya apa aja, dan untuk info ini kerjasama antara Nissan juga. Jadi dengan mesin dan basis sasisnya itu sama seperti Nissan, tapi luarnya itu dibalut dengan khas Renault itu. Kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya. Oke, pertama kita akan bahas dari segi eksterior dulu. Untuk penampilan depan, lampunya dia sudah full LED bagian atas dengan DRL di bagian sini membentuk huruf C, dan dia sudah ada adaptive corner ring light-nya. Jadi walaupun dia belum bisa mengikuti alur setir kita saat berbelok, tapi saat kita belok itu lampunya udah bisa menyinari sisi samping yang kita tuju untuk belok. Dan untuk bagian bawah sini sudah terdapat fog lamp, namun untuk fog lamp dia belum LED, masih halogen biasa warna kuning. Tapi memang kalau untuk menembus kabut, menurut gue lebih bagus kuning sih ya, lebih efektif. Lalu untuk sini juga sudah terdapat parking sensor. Untuk grill itu juga sudah menggunakan khasnya mobil-mobil Eropa ya. Walaupun sebenarnya basicnya Nissan X-Trail, jadi kerjasama dengan Nissan untuk Renault Koleos ini, dengan mesinnya sama, sasisnya juga sama, monocoque. Jadi mobil ini pastinya bakal nyaman banget, senyaman X-Trail. Tapi untuk balutan luarnya dan fiturnya itu berbeda, akan lebih mewah mobil ini. Nah, untuk sisi samping lekukannya sangat menarik, sangat menawan dan tegas. Lalu untuk bagian window line juga sudah dilengkapi dengan lapisan chrome, dan spion juga sudah ada lampu sennya, dan untuk handle sudah dilapisi juga dengan chrome. Di bawah juga sudah diberi garnish berwarna chrome. Lalu untuk tampilan bagian belakang, ini sudah ada spoiler dan udah ada mount stop lampnya juga di atas. Dan untuk antena dia sudah menggunakan shark fin. Dan untuk kaca belakang sudah ada defogger, lalu sudah ada rear wiper. Dan untuk desain lampu belakang ini juga sudah LED. Tapi untuk bagian sen dan mundur itu masih bohlam biasa, jadi belum ngikut LED seperti lampu remnya. Tapi desainnya menurut gue sangat-sangat bagus. Dia nyampe ke tengah sini LED-nya, dan ini deket banget sama logo Renault-nya dan emblem Koleos di tengah sini. Dan di bawah sini juga tempat plat nomor yang dilengkapi. Di atasnya juga sudah ada rear kamera parkingnya. Dan untuk parking sensor dia sini juga nggak ada ini ya, nggak ada bolong-bolongnya di bagian bumper yang atasnya, tapi di bagian plastik bawah. Jadi nggak mengganggu kecantikan dari mobil ini. Jadi dia diselipkan di bawah sini sehingga tidak terlalu terlihat. Lalu di bumpernya juga sudah ada garnish warna chrome seperti ini, dan lalu dilengkapi juga dengan ada lampunya lagi. Nah, yang menarik untuk sektor bagasi itu sudah dilengkapi dengan hands-free power back door. Jadi kita saat bawa barang banyak dan tangannya nggak bisa buka mobil ini, nah ini kita cukup kakinya aja agak ke bawah gini, sampai sensornya berbunyi, sampai mendetek kaki kita. Lalu bagasinya akan terbuka seperti ini. Nah, saat menutup kalian bisa pencet tombol ini, atau misalkan kalian mengeluarkan barang banyak dan tangan kalian tidak bisa menutup, nah itu kalian juga bisa tinggal langsung kayak gini sampai sensornya terbaca lagi. Nah, dan dia akan memberikan warning bahwa akan tertutup dengan sendirinya. Jadi sudah hands-free power back door. Ini fitur yang menurut gua menarik di kelasnya, di medium SUV ini. Nah, ini juga kalau mau buka dari sini dia sudah elektrik juga sih sebenarnya. Dia dari bawah sini juga bisa. Ini sudah elektrik. Dan untuk kapasitas bagasi itu sangat luas. Dia walaupun ekstra sebenarnya 7 seater ya, tapi di Koleos ini dijadikan 5 seater, jadi cukup hanya sampai baris tengah. Dan di sini juga sudah terdapat bisa ada tray atasnya, jadi bisa ditarik. Nah, ini akan menjadi tray sebagai penutup agar barang kita di sini tidak terlihat, jadi privasi untuk barang terjaga. Dan bisa juga untuk menaruh barang walaupun tidak berat-berat banget ya, karena ini bahannya kain. Nah, untuk di bagian bawahnya sini juga sudah ada ban serep yang berbeda dari ban yang di luarnya. Ini pakai ring 17 kalau yang ban serepnya, sedangkan yang di luar itu ring 18. Dan juga di bagian bawah sini itu terdapat subwoofer Bose. Sekarang kita akan menengok sektor mesinnya. Untuk sektor mesin memang menggunakan sama seperti X-Trail. Nah, kita akan buka engine bay-nya dulu. Ini sudah pakai pegas ya, jadi kita nggak perlu nahan pakai besi lagi, jadi sudah
tinggal kita buka dikit langsung sudah keangkat. Dan untuk warna dalam dia sudah dicat. Di sini sudah ada covernya, tulisannya Renault 2.5. Memang menggunakan mesin 2500 cc yang mampu menghasilkan power sebesar 170 HP dengan torsi maksimum sebesar 266 Nm. Mungkin itu sama seperti X-Trail, tapi untuk akselerasi mungkin karena bobotnya juga ya, itu agak sedikit lebih pelan. Dan kalau dibanding CR-V akselerasinya lebih lambat. Kalau untuk mobil ini 0-100 sekitar 10 detik, tapi kalau untuk CR-V di bawah 10 detik. Transmisi dia menggunakan Xtronic CVT, jadi sama seperti yang ada di X-Trail. Dan untuk durability dari mesinnya kita nggak perlu ragukan lagi, karena mesin X-Trail sudah terbukti dia cocok dengan iklim Indonesia dan juga awet. Jadi menurut gua nggak akan ada masalah. Dan tenaganya itu semua disalurkan ke penggerak depan. Jadi ini mobil bukan all-wheel drive atau bukan rear-wheel drive, tapi ini penggerak depan. Nah, beralih ke sektor interior. Saat kita pertama kali masuk ke interior ya, kita akan merasakan desain yang sangat mewah. Semua hampir dibalut dengan bahan-bahan empuk. Bagian dashboard ini semua empuk sampai ke bawah tuh juga sebenarnya masih hard touch ini. Cuma kesannya udah mewah banget. Ininya bahan plastiknya. Dan di tengah sini hand gripnya juga sudah kulit dan ada stitchingnya. Lalu di bagian pintu juga sudah soft touch bagian atasnya. Di bagian handrestnya juga sudah soft touch bagian kulit. Lalu untuk hand gripnya sini juga sudah retract ya. Ini atas bahannya masih bludru tapi udah bagus. Dia walaupun warnanya berbeda ya, dari bagian bawahnya sini didominasi oleh warna hitam, nah bawahnya sini warna beige gitu. Kita akan lihat dulu pengaturan joknya. Pengaturan joknya ini sudah elektrik dan dia bisa diatur ketinggian, lalu maju mundur juga, dan ini recliningnya juga sudah bisa diatur dari sini secara elektrik. Lalu untuk setir kita akan lihat dia walaupun belum pengaturan elektrik, dia sudah bisa tilt dan teleskopik. Ini yang enak ini nih, dia nggak terlalu berat ya ininya untuk menurunkan tuasnya, lalu pengaturannya juga sangat enak, dan ini mentok untuk maju segini. Untuk posisi visibility ke depan sangat enak. Lalu untuk spion juga dari dalam sudah terlihat besar, dan di mobil ini sudah dilengkapi dengan 6 airbag. Jadi ada di sisi dashboard 2 buah, lalu di pilar B 2 buah, dan di kursinya. Lalu untuk bagian setir juga, setir sudah dibalut dengan kulit, jadi empuk banget, ini enak. Dan ini kulitnya yang mahal, dia lapisannya kerasa banget. Dan untuk speaker dia sudah menggunakan Bose 12 buah, sudah 12 titik buah speaker. Di sini juga sudah ada tweeter, di tengah juga sudah ada middle speaker, di pintu juga sudah ada, dan ini ada emblem Bose-nya di tengah maupun di sisi pintu. Jadi saat orang naik mobil kita itu akan tahu, oh ini audionya premium nih gitu. Jadi biar kelihatan taunya atau pamer sedikit lah Bose-nya. Dan untuk spion tengah juga sudah auto dimming. Nah, untuk tipe signature ini dia sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Jadi mobil ini bedanya dengan yang tipe luxury. Kalau yang tipe luxury itu tidak dilengkapi dengan panoramic sunroof. Sun visornya dia sudah dilengkapi dengan lampu, vanity mirrornya juga sudah ada. Pastinya kalau udah ada lampu. Nah, untuk desain kuncinya ini menarik, dia seperti apa ya? Dia nggak terlalu berat sih, tapi kalau dilihat dari luar itu mewah banget. Dan di sini untuk menyalakan itu udah start stop button dia dari sebelah sini. Sambil kita rem, ini sudah dalam kondisi menyala. Dan untuk bagian MID atau speedometer itu klasternya bisa diganti dengan 4 mode. Untuk bagian rem itu juga sudah e-brake, dan di sini dia sudah auto release. Dan saat kita mau parkir itu ke mode P, itu juga remnya sudah akan menjadi terkunci. Jadi sudah auto. Jadi bagi kita yang suka lupa saat ngunci mobil pas parkir itu nggak perlu khawatir lagi, karena di mobil ini sudah auto. Dan di bagian sini nih, ini AC juga sudah dual zone. Tapi untuk bagian pengaturan AC lebihnya itu dia ada di head unit, jadi agak susah ya ngaturnya kalau kalian bawa mobil ini. Jadi ini sudah lengkap, dan ini bekerja sama juga dengan Samsung untuk bagian multimedianya. Bagian menu kita akan lihat sudah ada navigasi, multimedia, phone, dan ini sudah dilengkapi dengan AirLink 2 atau di panjangannya Renault Link, jadi sudah canggih juga. Nah, kita bisa atur ambient lightingnya. Jadi saat ini kan warnanya biru nih settingan ambient lightingnya. Kita akan ganti merah. Nah, maka bagian pintu dan juga tengah sini akan terlihat berwarna merah. Nah, kita lanjut untuk bagian sektor penyimpanan. Di kanan kiri sisi pintu sudah terdapat 2 buah cup holder dan juga
door pocket. Lalu untuk di bagian dashboard sini bawah juga sudah ada tempat penyimpanan yang sudah soft opening, dan di bagian sini juga sudah terdapat cup holder di tengahnya, dan ini sudah ada tutupnya jadi bisa terlihat rapi. Di armrest juga, nah ini bisa dibuka, dan juga di sini cukup dalam, dia bahannya bawahnya bludru sih, tapi sisi kanan kirinya plastik, dan ada colokan USB-nya. Untuk bagian sini juga sudah ada tempat penyimpanan untuk uang receh, dan bawahnya ini dia ada karetnya, jadi nggak perlu takut kalau nyimpen barang atau HP di sini berisik, karena di sini udah ada karetnya, jadi barangnya nggak akan kemana-mana. Lalu sudah ada power outlet juga. Nah, untuk kontrol yang ada di tengah sini, ini ada tombol yang sebenarnya ada bolongnya juga nih. Ini 2 buah kanan kiri nggak ada. Mungkin kalau di bagian luar negeri sana juga pasar lain itu ada tombolnya, cuma di sini nggak digunakan. Ini ada tombol eco yang bagian kiri, dan juga bagian kanan ini ada park assist-nya, jadi saat kita mau parkir tinggal park assist-nya dipencet aja. Dan untuk bagian ini ya, e-brake tadi di sini di belakang tuas transmisi. Lalu di sini udah ada speed limit atau pengaturan cruise control-nya sudah ada di belakangnya sini. Jadi bukan di setir. Posisi duduk cukup nyaman. Dia bahannya empuk jadi enak dan udah kulit juga. Posisi kaki juga sangat luas, legroom-nya nyaman. Ya mungkin dari bagian depan itu aja kesimpulannya. Bagi kalian yang menginginkan mobil ini untuk dikemudikan sendiri, kalian pasti bakal merasakan nyaman juga. Jadi sekarang kita coba lihat baris keduanya gimana kalau kalian sebagai posisi yang disetirin. Nah lanjut untuk bagian baris kedua, ini legroom-nya cukup luas. Dia kakinya juga masih bisa masuk ke kolong baris pertama, dan posisi duduknya cukup tegak, tapi enak buat senderan. Nah sayangnya dia jok baris kedua ini nggak bisa dimundurin, jadi nggak bisa di reclining untuk mundur kalau kita mau agak rebahan. Jadi kita ya udah posisinya begini aja kalau duduk. Dan di sini sudah ada lampu baca yang sama seperti di depan, mewah. Gue bilang kayak kalau kita naik pesawat, dia lampu bacanya yang langsung nyorot gini doang. Karena ini ada di kanan kiri, karena di tengah sudah terdapat ini ya panoramic sunroof, jadi nggak bisa taruh di tengah. Dan ini panoramic sunroof kan sampai belakang. Lalu di baris kedua juga sudah terdapat cup holder di tengahnya. Ini sudah terdapat di sini. Dia juga udah ya sebagai armrest ya, dan ini besar banget dia armrestnya, kanan kiri bisa. Lalu cup holdernya di tengah 2 buah. Sisi pintu juga sama, sini juga sudah soft touch. Lalu ada tweeter dan juga speaker di bagian bawahnya. Di tengah sini juga sudah ada konsol power outlet, lalu 2 buah soket USB dan aux. Lalu dia juga ada 2 buah tempat AC juga, ini konsol AC. Dan di sini ada pengaturan besaran anginnya, mau bukaannya seperti apa, bukan bukaan lahiran ya. Nah ini di sini juga sudah ada ini ya, sudah ada kantong di bagian belakang baris pertama, bagian penumpang maupun pengemudi dia ada, dan ini bentuknya jaring-jaring gitu, jadi bukan kulit yang nyatu gitu, tapi dia jaring-jaring. Ini nggak bisa terlihat sih kalau kalian, cuma gue bilang itu modelnya jaring-jaring karena ini masih diplastikin jadi nggak bisa dilihat gitu. Overall untuk baris kedua nyaman, jadi kalau kalian sebagai penumpang akan merasa nyaman, kalian bawa sendiri juga akan merasakan nyaman yang sama gitu. Nah untuk sektor kaki-kaki dia sudah menggunakan ring 18 dengan profil ban 225/60, dan ini menggunakan ban Nexen. Kalau kalian main game drift pasti kalian bakal tahu ban ini. Nah untuk model velg dia sudah menggunakan two-tone, dia ada warna grey dan chrome di depannya sini. Lalu untuk pengereman sudah menggunakan ABS, EBD plus BA, dan juga sudah dilengkapi traction control. Namun traction controlnya ini nggak bisa dimatikan, jadi cukup mengintervensi ya kalau kalian mau mematikan. Saat mobil-mobil lain ada tombol untuk mematikan, nah mobil ini nggak ada. Dan untuk depan belakang dia sudah menggunakan pengereman disc brake, jadi depan ini udah disc brake, belakang juga sudah disc brake, tidak menggunakan tromol lagi. Dia untuk karakter suspensinya empuk namun tidak berlebihan, jadi secara saat kita untuk membelokkan mendadak itu tidak akan terjadi body roll yang berlebihan. Dan untuk depan belakang juga sudah dilengkapi dengan stabilizer bar gitu. Ya oke guys, jadi sekian untuk review Renault Koleos kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Dan kesimpulan gue sangat suka dengan mobil ini. Fitur-fitur yang ditawarkannya sangat menarik, dari fitur keamanan juga entertainment, multimedia, dan merupakan keputusan yang tepat untuk Renault kerjasama dengan Nissan, karena menggunakan sasis yang sama dengan Nissan, mesin yang sama dengan Nissan, itu merupakan keunggulan dari Nissan X-Trail yang memang harus dipadukan dengan kemewahan Renault. Walaupun memang harga jual Renault tuh di Indonesia masih bisa dibilang nggak terlalu tinggi, tapi
menurut gue ini gebrakan yang baru dan kedepannya Renault mungkin bakal bangkit. Fitur-fitur yang belum gue jelasin tadi emang ada beberapa seperti walkway lock door-nya. Jadi saat kita menjauh dari mobil saat setelah parkir, kalau kita suka lupa kunci, nggak perlu khawatir, dia saat kita menjauh dengan bawa kuncinya akan mengunci dengan tersendirinya. Dan juga saat mendekat mobil itu juga akan terbuka dengan sendirinya. Dan saat kalian membeli, kalian akan mendapat box kunci yang sangat menarik sebagai bahwa kalian tuh membeli mobil premium, dan itu merupakan pelayanan ke customer yang sangat baik dari Renault menurut gua. Dan untuk di Jogja, ya kalian bisa langsung kunjungin aja ada di Jalan Magelang dealernya, dan nanti kontak person serta harganya akan gue cantumkan di sini. So itu aja, saya Bening Samudra Hakim dan sekian untuk video review kali ini. Sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.